Oh, puji Tuhan, jemaat ICA Hong Kong. Saya percaya Tuhan memberkati saudara yang menyembah bersama dalam online ini ya. Pada hari ini saya ingin mengkhotbahkan firman Tuhan. Topiknya dipenuhi firman Tuhan. Ini kan tahun baru 2022. Minggu lalu ya, Pastor Peter ngomongnya apa? Dipenuhi Roh Kudus. Firman Tuhan katakan di hari-hari yang terakhir ini memang ada banyak rentangan ya. Rentangan rohani, rentangan jasmani. Tetapi kalau kita orang percaya anak-anak Tuhan, Tuhan bisa tolong membantu sama kita ya. Kalau kita orang duniawi, dengan tentangan ini, yang pandemik, tentangan yang lebih banyak ini ya, di Hong Kong atau di mana-mana saja ya. Aduh, kita kadang-kala ini takut ya. Karena kekuatan manusia ini kita tidak bisa. Karena ini peperangan rohani ya. Ini tantangan yang luar biasa sekali ya saudara. Aduh. Tetapi dalam Tuhan Yesus, Tuhan bantu, Dia tolong sama kita, kita bisa memenangi segala sesuatu tantangannya, biarpun yang jasmani ataupun rohani. Jadi kita harus pergi dan membaca firman Tuhan. Ya, apakah yang Tuhan katakan tentang hari-hari yang terakhir? Minggu lalu Pastor Peter katakan kita harus dipenuhi Roh Kudus. Amin. Pada hari ini saya ingin mengajarkan tentang kepentingan setiap anak Tuhan itu harus dipenuhi firman Tuhan. Jadi hari-hari yang terakhir ini bagaimana ya Pak? Nah, mari kita lihat buku 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama. 2 Timotius pasal yang ketiga. Paulus katakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, yang susah. Ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Aduh, Pak, masa yang susah dan sukar. Bagaimana ya manusia akan mencintai dirinya sendiri? Ini yang bikin susah ya Pak. Dan menjadi hamba uang. Kalau firman ini dalam bahasa Inggris katakan mencintai uang. Bukan sahaja mencintai diri sendiri, tetapi juga mencintai uang. Langsung bila kita mencintai uang, kita menjadi hamba buat uang. Hari-hari terakhir ini ya, di mana-mana saja kita pergi, kita melihat orang lebih mencintai diri sendiri. Kalau bahasa Inggris bilangnya selfish ya, self-centered ya. Tetapi juga mencintai uang, menyembah uang, menghambakan diri karena uang. Lebih-lebih lagi ya, langsung teruskah kita bacakan, mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua. Aduh, ini katanya apa? Anak-anak memberontak ya terhadap orang tuanya sendiri. Ini roh pemberontakan di hari-hari yang terakhir. Di mana-mana saja kita pergi ya, kita melihat ada roh pemberontakan. Ya, bukan saja buat orang tua, tetapi juga buat pemimpin kita, buat majikan kita. Ada roh pemberontakan itu bukan dari manusia, tetapi roh ini dari iblis. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi. Bukan saja tidak tahu, tetapi tidak mau mengasihi. Tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat menggengkang diri, garang, tidak suka yang baik. Artinya mereka suka yang tidak baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang. Ini hari-hari yang terakhir banyak orangnya pikirnya pendek.
tidak pikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu. Kalau bahasa Inggris ini bilangnya lovers of self dan juga lovers of pleasure. Mencintai hawa nafsu daripada menuruti atau mencintai Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Aduh, ini orang ini beribadah. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, ini panjangnya saudara. Hari-hari yang terakhir ini, aduh, bikin susah ya. Sukar sekali, bikin pusing. Firman Tuhan katakan, orang-orang di dunia ini juga orang-orang yang beribadah. Mungkin juga orang Kristen ya. Mereka mengasihi, mencintai diri sendiri lebih daripada mencintai Tuhan. Mencintai uang lebih daripada mencintai Tuhan. Mencintai, memuaskan, menuruti hawa nafsu sendiri lebih daripada mencintai Tuhan. Nah, jadi bagaimana ya Pak? Bagaimana kita ada kemenangan? Nah, kan minggu lalu Pastor Peter katakan, dipenuhi Roh Kudus. Karena daging ini lemah. Tetapi Roh Kudus itu kuat di dalam kita. Bila kita dipenuhi Roh Kudus yang mengontrol kita ya, yang membisarkan kita. Nanti ada hawa nafsu, Roh Kudus bisa tolong kita ya, memberikan kekuatan. Bila kita ini mencintai yang tidak baik, Paulus katakan Roh Kudus bisa bantu sama kita ya. Amin saudara. Kalau dipenuhi Roh Kudus ini artinya begini ya saudara. Bila kita sudah menerima Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, firman Tuhan katakan Roh Kudus diam di dalam kita. Kita ada Roh Kudus. Tetapi selanjutnya itu setiap hari kita harus dipenuhi Roh Kudus. Lebih berlimpahan. Jadi Pak Edmond, kalau saya sudah Roh Kudus ada di dalam saya, diam di dalam saya, kenapa harus saya dipenuhi ya Pak? Nah saudara, biar saya jelaskan. Nah, itu yang dikatakan di tubuh badan kita ini ada air ya. 60% tubuh kita ini ada air. Ya saudara. Nah, tetapi juga dikatakan walaupun 60% tubuh kita ini ada air, setiap hari kita harus minum air ya. Nah, mereka katakan kalau kita mau jadi orang yang sehat dan kuat, kita perlu minum air berapa gelas ya saudara? 8 gelas. Sudah ada 8 gelas ya hari ini. Nah, ini sudah tengah hari ya. Sudah ya harus 4 gelas ya. Kalau kita tidak minum, kita sakit nanti, kita lemah nanti. Ya, tidak bisa kerja loh. Nah, begitu secara rohani juga ya sama. Kita sudah ada Roh Kudus waktu kita diselamatkan, tetapi setiap hari kita harus dipenuhi Roh Kudus supaya kita ini kuat. Ya, secara bukan saja jasmani tetapi rohani. Kita harus dipenuhi Roh Kudus, lebih berkelimpahan. Ya, minggu depan nanti kita akan mengajar itu dari Efesus. Ya, bagaimana kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, ya, apakah buah-buahnya ya, saudara? Jadi yang pertama kita dipenuhi Roh Kudus. Saudara sudah dipenuhi Roh Kudus ya? Kadang ada orang Kristen katakan, oh saya punya Roh Kudus, saya ada Roh Kudus di dalam saya. Ya, itu memang saya ngerti ya. Tetapi yang dipenuhi Roh Kudus ini artinya begini, apakah Roh Kudus mempunyai saudara? Ngerti ya pertanyaan saya? Pertanyaan ini bukan kalau saya ada Roh Kudus, tetapi pertanyaannya adalah, persoalannya adalah apakah Roh Kudus punya saya, ada saya? Apakah saya di dalam Roh Kudus? Bukan apakah Roh Kudus ada di dalam saya. Itu bedanya besar loh saudara. Ya, kita harus setiap hari di dalam Roh Kudus.
dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus mempunyai kita. Ya, bukan sahaja menyertai kita, tetapi memenuhi kita, mempunyai kita ya saudara. Kalau kita ada Roh Kudus di dalam kita, jadi ngomongnya itu juga Roh Kudus. Kelakuannya, perbuatannya itu juga Roh Kudus. Pemikirannya juga Roh Kudus. Kalau di dalam kita ini ada kebencian, ya, ada ketidakpengampunan, ya, langsung apa? Ngomongnya itu juga banyak yang marah-marah ya, benci-benci ya, pikirnya juga benci-benci ya, kelakuannya juga jahat-jahat ya. Tetapi bila kita dipenuhi kasih Roh Kudus, segala sesuatu yang kita lakukan itu juga punya kasih. Amin. Saudara, haleluya. Nah, hari ini saya mau ngomongkan dipenuhi firman Tuhan. Kita bukan saja perlu dipenuhi Roh Kudus, tetapi dipenuhi firman Tuhan. Mari kita melihat buku Efesus ya. Minggu lalu kita ngopanya dari buku Efesus pasal yang kelima. Ya, hari ini kita melihat lagi sekali lagi pasal yang kelima ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Telanjangilah. Ya, jangan disimpan-simpan ya. Tetapi dibawa di dalam terang. Ya. 17, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua orang yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Amin. Itu kehidupan yang dahulu ya saudara, sebelum kita mengenal Yesus. Kehidupan dalam kegelapan. Tetapi sekarang kita ini hidupnya dalam terang. Kalau dalam gelap-gelap ini ya kita nggak bisa lihat ya saudara. Nah, saudara bisa lihat sekarang sama saya karena ada terang. Ada terang-terang ya. Kalau ini lampunya nggak ada, nggak bisa lihat. Dulu kita sebelum mengenal Yesus, kita berjalan hidup dalam kegelapan. Kita juga tidak tahu ya. Kalau dalam kegelapan apa jadinya? Kita jatuh ya kadang-kala. Kita jatuh. Tetapi di dalam terang kita bisa lihat. Kita tidak jatuh lagi saudara. Amin. Jadi bagaimana ya kalau harus kita hidup dalam hari-hari yang terakhir ini, saudara, firman Tuhan katakan kita haruslah berjalan dengan hati-hati. Berjalan bukan dalam kegelapan, berjalan dengan berhati-hati. Saudara, ya, kalau di Hong Kong itu biasanya kita melihat orang ya di bis, di perjalanan, di mana-mana, biasanya bagaimana ya? Mereka gini ya, lihat telepon, mobile, handphone, ya. Jalannya juga gini ya, tunduk-tunduk gini, begitu. Bahaya ya saudara, kita bila jalannya tidak melihat orang, tidak melihat jalannya, kita nanti ada bilangnya apa? Accident ya kalau bahasa Inggris ya. Nah, bahaya. Jadi Yesus katakan di sini, dalam hari-hari yang terakhir ini kita harus berhati-hati. Apakah saudara itu seorang yang berhati-hati? Kalau bahasa Inggris carefully ya, atau seorang itu yang careless ya,
yang tidak berhati-hati. Kadang-kadang memnya bilang, susah mah. Maman lah ya, berhati-hati. Seringkali ya, orang yang tidak berhati-hati ini, seringkali ini jatuh dalam kesusahan. Berhati-hati. Kenapa berhati-hati, Pak? 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 8. Firman itu katakan, sedarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Aduh, bila kita jalan-jalan, kita lihat telefon, siapa yang ikut ya? Iblis ikut dari belakang seperti singa yang ngaum-ngaum. Dia mau makan sama saudara. Banyak orang Kristen itu sudah dimakan oleh iblis ya. Karena mereka tidak berhati-hati. Problemnya bukan karena orang Kristen itu tidak pintar. Banyak orang itu pintar-pintar, tapi jatuh juga. Kenapa? Karena tidak berhati-hati. Ya, problemnya bukan ini, problemnya sini. Ya, tidak berhati-hati. Kita ini dalam peperangan rohani. Ada si iblis ini bekerja. Pekerjaannya apa katakan? Lawanmu si iblis berjalan keliling. Berjalan keliling. Sekarang ini berjalan keliling. Ya, mencari mangsanya. Ya, singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia mau makan ya, ditelan. Siapa yang mau ditelan? Aduh, saya tidak mau ditelan loh. Saya mau menelan. Ya, ditelan ini sakit loh. Nah, saudara, apakah saudara berjaga-jaga, berhati-hati dalam perhubungan, persahabatan, di tempat kerja, di keluarga kita, ya, kesehatan kita, segala sesuatu yang kita lakukan ini, ya. Bila kita ke Victoria Park, kita juga harus berhati-hati, ya. Di mana-mana, bila kita di tempat kerja juga firman Tuhan kata harus berhati-hati, ya, dalam ngomong kita ya, ngomong perucapan perkataan kita ini harus berhati-hati. Pemikiran kita itu juga harus berhati-hati. Kelakuan kita harus berhati-hati. Biar di mana sahaja, saudara, bila kita ngomong telepon ya sama orang, harus berhati-hati loh. Nah, nanti sampai Causeway Bay harus berhati-hati. Saudara, kenapa Pak? Ada ngom-ngom. Mau menelan saudara. Nah, Yesus katakan, Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah. Aduh, berhati-hati, berjaga-jaga ini lebih berkesan bila kita juga berdoa, saudara. Apakah saudara seorang itu yang seringkali berdoa? Yesus katakan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena ada si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang ingin menelan saudara. Ya, jadi orang yang jatuh dalam pencobaan, kenapa ya? Kenapa? Saya mau tanya ini, kenapa? Bukan karena mereka tidak pintar. Banyak yang pintar-pintar, saya katakan tadi ya. Karena mereka ini tidak berhati-hati. Nah, juga karena mereka tidak berdoa. Yesus katakan, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi dagingnya lemah. Orang yang tidak berdoa akan berdosa. Orang yang berdoa tidak berdosa. Amin. Saudara, apakah saudara ini seorang yang berdoa? Dalam segala sesuatu kita berdoa. Paulus katakan, langsung kalau kita berhenti berdoa, kita akan mulai berdosa. Orang yang berdosa, bila mereka sudah mulai berdoa, langsung mereka tidak berdosa lagi. Amin, saudara.
Haleluya. Nah, yang kedua ya, firman Tuhan katakan kita harus berjalan dengan bijaksana. Nah, orang Kristen anak Tuhan ini harus bijak ya. Nah, ini bijaksana ini bukan ini ya, bukan intelektual ya, bukan pengetahuan, itu lebih dari pengetahuan akademik atau intelektual ini. Tetapi kebijaksanaan ini rohani, bukan manusiawi, bukan duniawi. Buku Yakobus katakan ada 3 jenis hikmat. Ada yang hikmat duniawi. Ada 4 jenis hikmat. Hikmat duniawi. Di dunia ini banyak hikmat-hikmat ya. Holeka. Ini bila orang kanton bilangnya holek ini itu bijaksana rohani. Nah, yang bijaksana manusiawi ini bijaksana sendiri. Buku Amsal pasal 3 ayat 5. Kalau bahasa Inggris bilangnya trust in the Lord and not in your own understanding. Artinya apa ya kalau bahasa Indonesia? Terjemahkan sendiri ya. Itu jangan ikut kebijaksanaan sendiri, buku Amsal katakan. Tetapi kita harus percaya kepada Tuhan. Karena kebijaksanaan sendiri ini kebodohan di hadapan mata Tuhan. Karena Tuhan ini lebih bijaksana. Yang ketiga bijaksana ini, Yakobus katakan kebijaksanaan hikmat ini dari iblis. Oh, ini yang iblis punya hikmat. Tetapi firman katakan kita harus ada hikmat dari atas, itu dari Tuhan. Kita harus, Yesus katakan, Matius yang ke-10 ayat 16, hendaklah kamu cerdik. Cerdik seperti ular. Bahasa Inggris bilang wise. Seperti ular dan tulus seperti merpati. Orang Indonesia ini semua tulus-tulus ya. Haleluya. Amin. Orang Indonesia tulus ya. Amin. Haleluya. Yang sini amin-amin ya. Nah, orang Indonesia, anak Tuhan juga bukan saja tulus, tetapi cerdik. Kalau mem bilang, leho chona. Tidak apa. Tetapi saya cerdik. Karena banyak orang yang chona, tetapi tidak cerdik. Nah, dalam Yesus kita ini semua orang-orang yang cerdik. Nah, kebijaksanaan lebih berharga daripada uang. Lebih berharga daripada kekuasaan dan ketenaran. Nah, buku Amsal 4 ayat 7. Permulaan hikmat ialah berolehlah hikmat dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Itu hikmat sangat-sangat berharga. Pak Edmond, bagaimana saya punya hikmat ya? Kemana saya bisa cari hikmat ya? Di Park and Shop kah? Di Welcome? Di mana ya? Di gedungnya mana? Nah, hikmat ini yang pertama firman Tuhan katakan, bila kita takut akan Allah, itulah permulaan hikmat. Kan? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Bila kita takut akan Tuhan, itulah permulaan hikmat ini. Nah, tetapi di dunia ini seringkali kita bilangnya, saya tidak takut. Saya tidak takut sama siapa-siapa sekali ya. Nah, tetapi yang satu yang kita harus takut ini, takut terhadap Tuhan. Orang yang tidak takut sama sesiapa saja itu orang bebal, bodoh. Kita harus takut kepada Allah. Orang yang tidak takut kepada Allah akan berdosa. Yang bapak-bapak ini, ya, saya menasihati, kita juga akan harus takut kepada istri ya. Ya, orang bapak-bapak yang tidak takut sama istri itu bodoh. Ya.
ya mau takut sama istri. Ya, yang takut sama istri ini ya orang yang baik ya. Nah, lain kali saja saya jelaskan itu ya. Hari ini kita harus takut sama Allah. Nah, saudara, katakan sama saya takut akan Allah. Nah, itu orang bijak, pintar, cerdik, firman Tuhan katakan, ya. Nah, yang kedua, bagaimana saya bijak jadi orang bijak ya Pak? Orang yang cerdik. Ya, firman Tuhan katakan kita bila kita membaca dan memahami firman Tuhan itu kita memperoleh hikmat. Mazmur pasal yang ke-119 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Mazmur 119 ayat 105, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Jadi kita melihat ya, bila kita membaca firman Tuhan, memahami firman Tuhan, mengikut firman Tuhan, kita punya bijaksana dari atas, dari Tuhan. Amin saudara. Ya. Nah, firman Tuhan katakan, ya, bila kita tidak ada firman-Nya di dalam hati kita, kita akan berdosa terhadap Tuhan. Ya, ini Mazmur 119 ayat 11. Mazmur 119 ayat 11. Kalau bahasa Inggris katakan, I have stored up your word in my heart. Saya sudah menyimpan firman-Mu di dalam hatiku. That I might not sin against you. Supaya saya tidak akan berdosa terhadap-Mu Tuhan. Mazmur 119 ayat 11. Bila kita tidak menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita, bukannya di sini, tapi di sini ya saudara, kita akan berdosa terhadap Tuhan. Orang yang tidak berdoa akan berdosa. Orang yang tidak ada firman Tuhan di dalam hatinya akan berdosa juga. Ya, saudara, bila kita berjalan berhati-hati, kita berdoa. Ya, berjalan dengan bijak itu kita menyimpan firman Tuhan dalam sini, bukan sini loh Pak, tapi sini. Tetapi sebelum firman Tuhan itu bisa disimpan sini, kita harus baca firman Tuhan. Saudara, apakah saudara sudah membaca firman Tuhan? Banyak orang Kristen ya, mereka ada Alkitab tetapi tidak membaca Alkitab. Heran sama saya ya. Heran. Ada banyak orang Kristen tidak paham firman Tuhan. Tetapi kalau Pak Ari nanti sudah memanggil, itu banyak kuliah-kuliah, kelas-kelas ya, membaca firman Tuhan. Itu membantu saudara memahami firman Tuhan. Nah, saudara, apakah saudara sudah satu kali ya membaca seluruh Alkitab? Kalau yang belum, tahun ini, ya biar saya mendorong saudara membaca Alkitab semua, kesemuanya. Itu bukan susah ya, itu bisa ya, bisa dengan pertolongan Tuhan. Saudara pernah habis membaca suatu buku ya? Pernah? Pernah ya? Pasti pernah. Tetapi Alkitab kenapa tidak pernah? Alkitab itu firman Tuhan. Ya, kita mau membaca. Karena itu firman Tuhan saudara. Nah, di dalam buku Alkitab yang kita ada ini, kalau bahasa Inggris chapters ya, pasal, pasal. Ada 1189 pasal, chapters. Ya, dalam seluruh Alkitab 66 buku ya dalam Alkitab ada 1189 pasal. Kalau dibahagikan dengan 365 hari, 1 tahun, ya kita ada 3,25 pasal. Kalau saudara setiap hari membaca 4 pasal dari Alkitab, 1 hari 4 pasal, saudara akan habis membaca firman Tuhan Alkitab dalam 298 hari. 298.
Saudara, saya mengundang saudara membaca firman Tuhan, mengerti, faham firman Tuhan, mengikut perintah firman Tuhan setiap hari. Saudara akan menjadi orang yang diberkati, cerdik, bijak. Mungkin saudara bukan seorang yang paling banyak pengetahuan akademik ya, tetapi banyak bijaksana. Mem bilangnya, le holek lah. Wah, yan ne yan do holek kah? Hah? Nanti orang tua kita bilang, ini bijak ya. Ya. Nah saudara, si iblis ingin menjatuhkan orang-orang yang percaya. Mungkin saudara katakan, Pastor Ed, saya ini bukan pemimpin gereja ya. Oh Pastor Ed, saya ini bukan gembala. Saya ini pembantu rumah aja loh. Kenapa si iblis mau bikin kacau sama saya loh? Mau ngomong menelan sama saya. Saya ini tidak saya ini tidak penting. Nah, saudara ini seorang pemimpin di rumah tangga saudara sendiri. Kan punya anak-anak, orang tuanya di Indo. Ya. Kita ini, setiap orang kita ini, kita adalah seorang pemimpin di keluarga kita sendiri. Nanti kalau kita jatuh, nah banyak orang yang imannya ini, ya, oke. Kalau kita sudah jatuh, banyak orang yang menangis loh. Ya, setiap kita ini dalam pandangan Tuhan, kita ini anak-anak Allah. Jadi kita harus berjaga-jaga. Saya ingin mendoakan saudara. Ya, minggu lalu kita katakan hari-hari yang terakhir ini kita harus apa? Dipenuhi Roh Kudus. Saudara sudah penuhi Roh Kudus. Haleluya. Ya, kalau kita tidak penuhi Roh Kudus, nah kita ini orang yang lemah. Ya, ada banyak sakit rohani. Si iblis suka mau kacau-kacau sama kita. Ya, pada hari ini saya katakan saudara harus dipenuhi firman Tuhan. Harus berhati-hati bila kita berjalan. Di mana saja kita pergi, dengan sesiapa saja kita berada, harus jaga-jaga, berhati-hati, ada bijaksana. Ya, ngomong kita ini harus ada bijaksana. Ya, kelakuan kita, pemikiran kita itu harus ada bijaksana, harus berhati-hati. Nah, saya mau tanyakan satu pertanyaan ya, saudara. Kita harus berhati-hati kan? Iya. Nah, apakah saudara tahu kelemahan saudara sendiri? Do you know your own weakness? Pak Edmond, apa ini ya? Apakah saudara tahu kelemahan sendiri? Kita seringkali tahu kekuatan sendiri ya. Ngohukengah, ya. Saya baik dengan ini, saya pintar sama itu. Tapi pertanyaan hari ini, apakah saudara tahu kelemahan sendiri? Kalau saudara tidak tahu kelemahan sendiri, nah si iblis itu tahu kelemahan saudara. Nah, kalau kita harus berhati-hati, kita harus juga tahu kelemahan sendiri. Mana kelemahan saya? Nah, bila kita sudah tahu kelemahan sendiri, kita bisa berhati-hati dalam hal yang kita ini ada lemah ya, yang lemah. Kalau saudara tidak tahu ya, tanya sama pemimpin-pemimpin di gereja, tanya sama orang tua, tanya sama mem, ngopinto, codo umhoa, ya, ngopinto, ya, kentonnya juga tidak bisa ya. Where are my weaknesses? What are my weaknesses? Apakah kelemahan saya ya saudara? Bisa kasih tahu sama saya. Ya, bapak-bapak kelemahannya di mana? Mungkin matanya ada kelemahan. Ya, ibu-ibu kelemahannya di mana? Mungkin ada kita kelemahannya ini duit, uang kelemahan. Ya. Kalau kita tidak tahu kelemahan kita sendiri, atau kita tidak mau tahu kelemahan kita sendiri, jadi langsung kita tidak berhati-hati. Nah, jangan marah sama saya loh ya, jangan marah-marah ya. Ya, kita semua ada kelemahan. Iya. Jadi kita harus minta tolong sama Tuhan dan berhati-hati.
Lebih menjagai di tempat kita yang lebih lemah. Katakan ya, kaki saya kalau ini yang lemah, ya, yang sakit. Ya, bila saya jalan nanti saya berhati-hati ya, berhati supaya tidak ada orang yang melanggar ya kakinya. Gitu ya saudara. Amin. Haleluya.